4 hari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Kamis, 4 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berkata pada saat sakitnya sangat parah. Apa katanya? Kemarilah kalian, aku tuliskan untuk kalian sebuah pesan yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Pada saat itu ada beberapa sesepuh, ada beberapa sahabat senior di rumah Rasulullah, diantaranya adalah Umar. Umar berkata, sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi kesadaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian telah memiliki Al-Quran, maka cukuplah Al-Quran bagi kalian. Terjadilah pertikaian dan pertengkaran di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat ada yang berkata, mendekatlah kalian agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan pesannya untuk kalian. Dan di antara mereka ada yang berkata seperti perkataan Umar bin Khattab. Ketika mereka semakin gaduh dan semakin ramai berselisih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pergilah kalian dariku. Ini dalam hadis yang muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat Al-Masabih dan juga Sahih Bukhari. Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 3 perkara, yaitu berwasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, dan berwasiat untuk memberikan penghargaan kepada para utusan atau delegasi sebagaimana yang telah Rasulullah berikan kepada mereka sebelumnya. Sedangkan wasiat yang ketiga, periwayat hadis ini lupa. Barangkali wasiat tersebut adalah wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau pengiriman tentara Usama, atau wasiatnya dalam sabda beliau, jagalah sholat dan budak-budak kalian. Walaupun penyakit yang diderita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat parah, akan tetapi beliau masih sempat menunaikan semua sholatnya bersama jamaah para sahabatnya hingga hari itu, yakni hari Kamis, 4 hari sebelum Rasulullah wafat. Dan pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan sholat maghrib berjamaah bersama para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah membaca wal mursalati urfa, yaitu surat juz 29, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummu Fadl, bab maradun Nabi, sakitnya Nabi. Pada waktu Isya, sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Jadi Isya hari Kamis, hingga beliau tidak bisa ke masjid. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah orang-orang telah menunaikan sholat? Kami menjawab, belum, wahai Rasulullah, akan tetapi mereka menunggumu. Rasulullah berkata, siapkanlah untukku air di bejana. Kami pun melaksanakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, maka ketika hendak bangkit beliau pingsan, dan tidak lama kemudian Rasulullah sadar dan bertanya, apakah orang-orang telah menunaikan sholat? Maka terjadilah untuk kedua dan ketiga kalinya yang terjadi sebelumnya, yakni mandi kemudian pingsan ketika hendak bangkit. Rasulullah memerintahkan agar Abu Bakar menjadi imam sholat Isya. Pada hari-hari tersebut Abu Bakar mulai sholat bersama mereka. Pada hari-hari itu Abu Bakar telah menjadi imam sebanyak 17 kali waktu sholat selama hidup Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat Isya pada hari Kamis, sholat subuh pada hari Senin, dan 15 waktu sholat yang lainnya di antara hari-hari tersebut. Siti Aisyah telah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 atau 4 kali untuk memberhentikan Abu Bakar menjadi imam supaya orang-orang tidak merasa pesimis dengannya. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan berkata, sungguhnya kalian seperti wanita-wanita yang merayu Yusuf, suruhlah Abu Bakar untuk tetap sholat bersama orang-orang sebagai imam. 2 atau sehari sebelum wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu atau hari Ahad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan penyakit pada dirinya berkurang. Beliau keluar dengan dipapah 2 orang untuk menunaikan sholat zuhur, sholat lohor, sedangkan Abu Bakar sedang melakukan sholat bersama para sahabat sebagai imam. Ketika Abu Bakar melihatnya, ia bergerak mundur. Rasulullah memberi isyarat dengan kepalanya agar dia tidak mundur. Beliau berkata, dudukkanlah saya di samping Abu Bakar. Kemudian mereka berdua mendudukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebelah kiri sehingga Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperdengarkan takbir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para jamaah. Apa yang terjadi sehari sebelum wafatnya Rasulullah? Hari Ahad, sehari sebelum Nabi wafat, beliau memerdekakan budak-budaknya dan bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya, serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Di malam harinya, Aisyah membawa lampunya kepada seorang tetangga perempuan. Aisyah berkata kepada perempuan tersebut, berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki untuk lampu kami. Baju besi Rasulullah pada saat itu masih tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan harga 30 sok atau 30 takar gandum. Hari terakhir wafatnya Rasulullah, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada saat kaum muslimin sholat subuh pada hari Senin dan Abu Bakar menjadi imam mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah untuk melihat mereka, sedangkan mereka berada pada barisan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, tertawa, maka Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk mencapai shaf karena mengira bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar untuk menunaikan sholat. Anas kemudian berkata, hampir saja kaum muslimin tergoda hingga membatalkan sholat karena bahagia dengan munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah memberi isyarat dengan telunjuknya kepada mereka agar mereka menyempurnakan sholat. Setelah itu beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati lagi waktu sholat yang berikutnya. Ketika beranjak waktu duha, Nabi Muhammad memanggil Fatimah, kemudian membisikkan sesuatu kepada Fatimah, dan ia pun menangis. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu yang lainnya, ia pun tertawa. Aisyah berkata, kami menanyakan kepadanya tentang hal itu, yakni pada hari-hari berikutnya, dan Fatimah menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepadaku bahwa beliau akan meninggal pada sakit yang beliau derita saat itu, sehingga aku menangis. Dan kemudian membisikkan kepadaku bahwa aku yang pertama kali dari keluarganya yang mengikutinya meninggal, sehingga aku tertawa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa ia adalah penghulu para wanita di dunia. Fatimah melihat penderitaan berat yang tengah dialami Rasulullah, maka ia berkata, betapa menderitanya engkau wahai ayahku. Nabi berkata, tidak ada cobaan lagi yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Nabi memanggil Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian mencium keduanya dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya beliau memanggil istri-istrinya, kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Penyakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin parah dan bertambah berat, dan muncul pada tubuhnya pengaruh racun yang pernah dimakannya pada saat perang Khaybar. Dan beliau bersabda, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun makanan yang aku makan pada saat perang Khaybar, sehingga pada saat ini aku merasakan urat nadiku terputus karena racun tersebut. Rasulullah kemudian menutupkan pakaiannya ke wajahnya, kemudian membukanya kembali dan berkata, di mana ini merupakan akhir perkataan dan wasiat yang disampaikannya kepada manusia. Wasiatnya adalah, perkataannya adalah, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Beliau mengingatkan akan sesatnya perbuatan mereka. Tidak boleh dua agama di bumi Arab ini. Kemudian beliau berwasiat kepada manusia seraya berkata, jagalah sholat, dan jagalah budak-budak kalian, jangan sekali-sekali kalian abaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang hingga beberapa kali. Detik-detik kematian Rasulullah telah tiba. Aisyah menyandarkan tubuh beliau kepadanya. Ia berkata, termasuk di antara nikmat yang diberikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku, di antara paru-paruku dan di antara tenggorokanku. Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya pada saat kematiannya. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Di tangannya ada sepotong siwak. Sedangkan Rasulullah bersandar pada tubuhku. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang siwak tersebut, dan aku tahu bahwa ia menyukai siwak. Aku berkata kepada Rasulullah, maukah aku ambilkan untukmu? Rasulullah menganggukkan kepala, mengiyakan. Kemudian aku berikan siwak tersebut kepadanya, dan tetapi siwak tersebut sangat keras, sehingga aku bertanya kepadanya, maukah aku lunakkan untukmu? Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya, mengiyakan, maka aku pun melunakkannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggosokkannya pada giginya. Dan di dalam sebuah riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita lakukan. Di depan beliau ada sebuah bejana berisi air, lalu beliau masukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkannya ke wajahnya, kemudian berkata, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu mengalami sekarat. Tidak beberapa lama selesai bersiwak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan atau jarinya dan menatapkan pandangannya ke atap.
Kedua bibirnya bergerak dan Aisyah mendengarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, as-siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukan aku dengan Ar-Rafiqul A'la, yaitu para nabi yang tinggal di Illiyin yang paling tinggi, dan pertemukanlah aku dengan, ya Allah, Ar-Rafiqul A'la, para nabi yang tinggal di Illiyin yang paling tinggi. Beliau mengulangi kalimat yang terakhir ini 3 kali, kemudian tangannya miring, dan beliau pun akhirnya berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la, para nabi yang tinggal di Illiyin yang paling tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah, dan hanya kepada Allah jua kita semua kembali, dan pasti kembali. Kejadian wafatnya ini berlangsung pada saat waktu duha sedang panas-panasnya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mencapai 63 tahun lebih 4 hari.